Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan bilangan bulat, gitu ya. Jadi pada urutan bilangan bulat ini ada beberapa definisi yang kita bahas dan sifat-sifatnya beserta contohnya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas dulu adalah definisi yang pertama 2.5. Ada istilah A lebih kecil dari B. Jadi A lebih kecil dari B ini kalau kita simbolkan seperti ini. Nah, A lebih kecil dari B ini ada maknanya gitu ya. Jadi per definisi maknanya berarti ada bilangan lain, sebutlah namanya C gitu ya. Sehingga kalau A saya tambahkan dengan C, hasilnya adalah B. Jadi di sini kan terlihat A dengan B masih lebih besar B. Itu artinya untuk memperoleh B dari A adalah menjumlahkan bilangan, terserah bilangan apa ya. Sebutlah namanya C. Jadi kalau saya jumlah A ditambah C itu sama dengan B. Nah, ini makna dari A lebih kecil dari B. Nah, bagaimana kalau ditanya A lebih besar daripada B? Ini sesuai. Kalau A lebih besar daripada B, tinggal kita balik. A lebih besar daripada B artinya ya B-nya lebih kecil dari A. Apa artinya lagi B lebih kecil dari A? Kita kembalikan di definisi 2.5. Jadi ini dua definisi yang harus Anda pahami, terutama definisi 2.5. Jadi urutan bilangan bulat ini awalnya dari istilah A lebih kecil dari B itu, kemudian muncul A lebih besar daripada B. Nah, di bilangan bulat, terutama di bilangan cacah, ada istilah sifat trikotomi, dan harusnya ini sudah dibahas gitu ya, trikotomi. Dari namanya trikotomi ini ada 3 ya, ada 3 hal. Nah, 3 ini tidak mungkin terjadi bersama-sama, pasti hanya salah satu yang terjadi. Contoh misalkan gini, kalau A-nya lebih kecil daripada B, kan tidak mungkin A-nya lebih besar daripada B atau A-nya sama dengan B. Pasti muncul hanya salah satu. Misalkan saya mau membandingkan dua bilangan gitu ya, bilangan 2 dengan 3. Apa artinya 2 dengan 3? 2 dengan 3 ini artinya 2 lebih kecil daripada 3. Tidak mungkin kan berlaku yang A lebih besar B, atau mungkin A sama dengan B. Pasti hanya berlaku yang salah satunya. Makanya namanya sifat trikotomi. Jadi dari 3 sifat itu hanya salah satu yang mungkin terjadi kalau kita mengurutkan 2 bilangan. Nah, sifat lain di urutan bilangan bulat ini ada sifat 2.2 yang bisa Anda lihat di buku Anda. Jadi sifat 2.2 ngomongnya kalau Anda punya 3 bilangan bulat, ada bilangan bulat A, B, C, jadi ini hanya simbol gitu ya. Kemudian A-nya lebih kecil daripada B. Apa yang terjadi kalau masing-masing ruas saya jumlahkan dengan C? Jadi jadinya A ditambah C, di ruas kanan juga B ditambah C. Apakah tandanya masih sama, masih lebih kecil? Ternyata menurut sifat 2.2 ya masih sama tandanya gitu ya. Jadi kalau saya jumlahkan sembarang bilangan bulat, taruh namanya C di ruas kiri, di ruas kanan juga saya jumlahkan C, maka jumlahnya tetap tandanya masih tetap sama, tanda tidak ada yang berubah. Nah, kalau buktinya Anda bisa lihat di buku Anda gitu ya, untuk pembuktian sifat 2.2. Ini contoh misalkan Anda punya bilangan bulat yang di atas tadi ada 2, terus ada
3 gitu ya. Nah 2 ini lebih kecil daripada 3. Ini kalau kita ngelihat teoremanya gitu ya. Kemudian di ruas kiri kita tambahkan satu bilangan bulat lagi. Ruas kanan juga tambahkan bilangan bulat, terserah mau bilangan bulatnya apa. Misalkan 2 saya jumlahkan dengan berapa misalkan 3 gitu ya. Terus kalau di ruas kiri dijumlah 3, di ruas kanan juga saya jumlah 3. Ini kan jadinya 2 tambah 3 5. 3 tambah 3 ada 6. Nah, tandanya masih tetap sama, tidak berubah. Jadi pernyataan masih tetap sama. Begitu juga kalau misalkan ada 2, ada 3, sini 3, terus saya jumlahkan dengan misalkan yang negatif 1. Di sini juga saya jumlahkan dengan negatif 1 gitu ya. Apa yang terjadi? 2 ditambah negatif 1 kan 1. 3 ditambah negatif 1 adalah 2. Jadi 1 lebih kecil daripada 2. Jadi masih tetap berlaku sifat ini gitu ya. Ini untuk sifat 2.2. Nah, untuk sifat 2.3 Anda punya 2 bilangan bulat lagi gitu ya. Yang kemudian Anda punya bilangan bulat yang lain, tapi ini hanya positifnya ya. Ya, taruhlah C. Bilangan bulat lain itu dan ini positif. Kemudian Anda punya juga A ini katanya lebih kecil daripada B. Nah, bagaimana kalau ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan C yang positif tadi? Maka menurut sifat 2.3, A dikali C dengan B kali C itu urutannya masih tetap dipertahankan, masih sama-sama lebih kecil gitu ya. Anda bisa pakai contoh lagi, misalkan contoh misalkan ada contoh masih sama lah ya, 2 dengan 3 ini kan lebih kecil gitu ya. Nah ruas kemudian saya kalikan dengan bilangan bulat positif, tapi yang positif ya pengalinya. Misalkan saya kalikan dengan 5. Sini juga 3 saya kalikan dengan 5. 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Masih tetap sama gitu ya. Asalkan pengalinya ini tadi bilangan bulat positif gitu ya. Ini hanya contoh, buktinya ada di buku. Kemudian sifat 2.4 masih sama, Anda punya 2 bilangan bulat, taruh namanya A dan B. Kemudian Anda punya bilangan bulat positif, taruh namanya C. Nah dari A kali C lebih kecil dari B kali C, jadi ruas kiri ada C, ruas kanan ada C. C nya ini bisa saya coret. Jadi kalau saya coret, ternyata nilainya tidak lain adalah A masih lebih kecil daripada B. Jadi tidak ada yang berubah gitu ya. Anda bisa pakai contoh yang sebelumnya untuk contoh ini, tinggal coret aja yang tadi. Kalau ini kalau saya ini tadi 2 kali 5 lebih kecil dari 3 kali 5. Ini kan saya punya yang tadi ya. Jadi 2 kali 5 itu lebih kecil dari 3 kali 5. Ini diketahui karena sama-sama 5 sama coret. Dan 5 itu positif. Maka tandanya masih tetap sama, masih 2 lebih kecil daripada 3. Kemudian sifat 2.5 ini udah mulai sedikit berbeda karena ada bilangan bulat negatif muncul di situ gitu ya. Jadi masih sama, Anda punya 2 bilangan bulat A dengan B, tapi A dengan B, A-nya masih lebih kecil dari B. Kemudian masing-masing ruas Anda kalikan, tapi kalinya dengan bilangan bulat yang negatif. Apa yang terjadi kalau saya kali dengan bilangan bulat negatif, taruhlah C-nya tadi yang negatif itu C, maka tandanya jadi berubah
Ya, jadi kalau yang tadi lebih kecil, saya kalikan dengan bilangan bulat negatif, taruh namanya C. Di sini C, di sini C, maka tandanya bukan lebih kecil lagi, tandanya jadi lebih besar. Ya, contoh masih sama, misalkan Anda punya 2 lebih kecil daripada 3. Kemudian Anda kalikan ruas kiri dengan bilangan negatif. Taruhlah bilangan negatif 2. Di sini juga dikalikan dengan bilangan negatif. 2 kali 2 kali min 2 hasilnya min 4. 3 kali min 2 hasilnya adalah min 6. Ya, ini tandanya bukan lebih kecil lagi, tetapi mana lebih? Tandanya begini. Jadi yang tadi tandanya lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Ini kalau pengalinya adalah negatif. Jadi tanda akan berubah. Kemudian sifat 2.6, ini sifat yang terakhir. Anda punya 2 bilangan bulat, kemudian Anda juga punya bilangan bulat yang lain, taruh namanya C tapi negatif gitu ya. Kemudian Anda punya juga nih A dikali C yang negatif tadi, kemudian lebih besar daripada B dikali C negatif tadi. Ini kalau saya coret C-nya, maka sisalah A dengan B, tapi tandanya tadi yang lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi dari sifat 2.4 tadi yang isinya tentang perkalian, kalau dia pengalinya itu bilangan bulat positif, maka tanda tidak ada yang berubah. Tapi kalau pengalinya sudah negatif, maka tandanya yang tadi lebih kecil akan jadi lebih besar. Dan saya rasa ini juga sudah dipelajari di SMA gitu ya. Nah, kalau contohnya kita bisa lihat, ada contoh 1 yang saya ambil dari buku juga ya. Kita disuruh membuktikan ini. Kalau punya 3 bilangan bulat A, B, dan C, ya sebutlah namanya apa, simbolnya itu gitu ya. Kemudian A-nya lebih kecil daripada B. Disuruh buktikan apakah A kali C itu lebih kecil dari B kali C. Ya. Jadi untuk membuktikan ini mungkin Anda mencoba-coba gitu lah pakai angka. Ya nggak apa-apa mencoba pakai angka, tapi sebenarnya membuktikan pernyataan itu nggak boleh pakai angka atau bilangan gitu ya, kecuali yang mau dibuktikan itu tidak terbukti. Ini karena tidak terbukti, boleh pakai angka, namanya contoh penyangkal. Jadi contoh penyangkal itu dipakai kalau ternyata apa yang mau kita buktikan itu tidak terbukti adanya. Contoh ya, contoh 1 ini Anda bisa lihat dari yang diketahuinya ada 3 bilangan bulat, kemudian A-nya lebih kecil dari B. Kita bisa buat 2 dengan 5. 2 lebih kecil daripada 5. Kemudian disuruh buktikan apakah kalau 2 bilangan tadi yang sudah saya urutkan lebih kecil, saya kalikan dengan sembarang bilangan bulat C, maka tandanya tetap sama. Nah, ternyata kalau saya kalikan dengan negatif, taruhlah misalkan negatif 3 gitu ya. Ruas kiri saya kalikan negatif 3, ruas kanan saya kalikan negatif 3. Kemudian saya hitung 2 kali min 3 min 6, 5 kali min 3 min 15. Ternyata min 6 maunya soal kan tetap lebih kecil gitu ya. Min 6 lebih kecil daripada min 15. Nah, pernyataan ini pernyataan yang salah gitu ya. Sehingga karena dengan memasukkan satu contoh saja ternyata ada yang tidak sesuai dengan maunya soal, berarti kita bisa mengatakan soal ini adalah soal tidak terbukti atau pernyataan yang salah, sehingga boleh kita pakai contoh
penyangkal atau pakai angka atau bilangan gitu untuk membuktikan ini gitu ya. Karena ini yang betul tadi kan harusnya min 6 lebih besar daripada min 15. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini ada dua bilangan bulat sama ya dengan B. Kemudian bilangan bulat C tapi yang negatif. Kemudian diketahui juga A-nya lebih besar daripada B. Ini diketahui semua yang di atas kalau kata jika. Jadi setelah kata jika itu artinya diketahui. Nah, yang mau dibuktikan itu setelah kata makanya itu ya. Maka disuruh buktikan A kali C dikurangi B kali C lebih kecil daripada 0. Barangkali mungkin sebelumnya Anda sudah mencocokkan pakai angka gitu ya. Angka berapapun yang Anda masukkan ternyata benar gitu ya. Karena ini benar maka Anda tidak boleh pakai bilangan atau angka sama seperti contoh satu tadi ya. Karena benar ya. Kalau tadi salah boleh pakai angka. Nah, karena ini benar maka buktinya harus bersifat umum. Jadi mau nggak mau pakai simbol gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, tulis yang diketahuinya dulu. Diketahuinya ada dua bilangan bulat AB, kemudian ada bilangan bulat negatif C, kemudian ini juga diketahui A lebih besar daripada B. Kemudian Anda kalikan ya, dari yang diketahui tadi A lebih besar daripada B, Anda kalikan ruas kiri dengan ruas kanan dengan C. Tapi ingat bahwa C-nya tadi negatif ya. Kalau negatif berdasarkan sifat yang sebelumnya katanya kalau dikalikan dengan yang negatif ada di sifat 2.5 maka tandanya akan berubah. Kalau tadi lebih besar tandanya akan bertolak belakang menjadi lebih kecil. Nah, dari sini kemudian kita mulai jalan. Anda lihat bahwa ruas supaya muncul apa yang diinginkan di soal, karena di soal maunya B kali C, maka di sini ada B kali C juga ya. Maka ruas kiri maupun ruas kanan kita jumlahkan dengan negatif B kali C. Supaya ini menjadi 0 nanti di sini ya. Jadi saya jumlahkan B kali min C tapi negatifnya ditambah negatif B kali C. Kalau ruas kiri saya jumlahkan dengan negatif B kali C, maka ruas kanannya juga harus saya jumlahkan dengan negatif B kali C. Berdasarkan materi sebelumnya, jadi kalau ada tambah ketemu kurang pasti jadinya negatif gitu ya. Jadi yang ruas kiri sekarang jadi A kali C dikurangi B kali C. Kemudian ruas kanannya ada ini dua bilangan yang sama gitu ya. B kali C, satunya B kali C juga tapi yang satunya positif, satunya negatif. Ini namanya saling inverse. Saling inverse tidak lain hasilnya adalah 0. Nah, sampai sini ternyata apa yang kita buktikan sudah terbukti gitu ya. Jadi ini beberapa contoh ya, yang satunya tadi tidak terbukti, contoh yang pertama ini, kemudian contoh yang kedua terbukti. Jadi ada mekanismenya berbeda untuk membuktikan yang tidak terbukti dan yang terbukti. Demikian video dari saya.